Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstanta. Langsung saja untuk ke bentuk umumnya. Adapun bentuk umum persamaan diferensial linier homogen orde 2 yaitu AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan 0. Nah, kita misalkan Y sama dengan ME di pangkat MX merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial order 1, maka Y aksen sama dengan ME pangkat MX, kemudian Y double aksennya sama dengan M kuadrat E pangkat MX. Sehingga A dikali dengan M kuadrat E pangkat MX ditambah B dikali dengan ME pangkat MX ditambah C dikali dengan E pangkat MX sama dengan 0. Maka E pangkat MX dikali dengan AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. E pangkat MX itu tidak sama dengan 0, sehingga AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Kemudian, untuk penyelesaian persamaan diferensial linier homogen orde 2 dengan koefisien konstanta, kita bisa menggunakan persamaan karakteristik, yaitu bentuknya AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0. Nah, dalam persamaan karakteristik ini terdapat 3 kasus yang perlu ditinjau, di mana persamaan AM kuadrat ditambah BM ditambah C sama dengan 0 itu memiliki beberapa akar penyelesaian. Di antaranya, untuk kasus 1, akar real berbeda atau M1 tidak sama dengan M2, maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Kemudian untuk kasus 2-nya, akar berulang atau M1 sama dengan M2, maka penyelesaian persamaan diferensialnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2XE pangkat M2X. Nah, kemudian untuk kasus 3-nya, akar kompleks konjugat atau M1,2 sama dengan alfa ditambah I beta dengan alfa bernilai real dan beta imajiner, maka penyelesaian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan E pangkat AX dikali dengan C1 dikali cos beta X ditambah C2 dikali dengan sin beta X. Nah, kita langsung saja untuk contoh kasus yang pertama. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen dikurang 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mengubah ke persamaan karakteristik, di mana Y double aksen ini kita ubah jadi M kuadrat, kemudian 7Y aksen kita ubah menjadi 7M, 10Y kita ubah menjadi 10, maka menjadi M kuadrat ditambah 7M ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapatkan M min 5 dikali dengan M min 2 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari persamaan tersebut. Kita dapatkan M1-nya itu sama dengan 5, kemudian M2-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian kita bisa substitusikan ke rumus. Nah, untuk rumusnya tadi yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Maka akan menjadi C1E pangkat 5X ditambah C2E pangkat 2X. Kenapa di sini 5X dan 2X? Karena tadi nilai M1 dan M2-nya itu 5 dan 2. Nah, jadi penyelesaian dari persamaan diferensial Y double aksen ditambah 7Y aksen ditambah 10Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C1E pangkat 5X ditambah C2E pangkat 2X. Kemudian kita ke contoh kasus 2. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0.
Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti langkah yang sebelumnya. Yang pertama kita mengubah ke persamaan karakteristik. Y double aksen kita ubah menjadi M kuadrat, kemudian 2Y aksen kita ubah menjadi 2M, kemudian Y kita ubah menjadi 1, maka menjadi M kuadrat ditambah 2M ditambah 1 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, mendapatkan M ditambah 1 dikali dengan M plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan M1-nya itu min 1, kemudian M2-nya itu min 2. Selanjutnya, kita bisa substitusikan ke rumus. Untuk rumusnya tadi, yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2X E pangkat M2X. Maka, Y sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2X E pangkat min X. Nah, di sini pangkat min X kita dapatkan dari nilai M1 dan M2-nya. Jadi, penyelesaian persamaan diferensial Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2XE pangkat min X. Selanjutnya, contoh kasus 3. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini, yaitu Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian, yang pertama kita mengubah ke persamaan karakteristik. Di sini Y double aksen kita ubah menjadi M kuadrat, kemudian 6Y aksen kita ubah menjadi 6M, kemudian 25Y kita ubah menjadi 25, maka M kuadrat dikurang 6M ditambah 25 sama dengan 0. Lalu, seperti rumus pada kasus 3, M 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan, nah di sini kita ibaratkan M kuadrat adalah A, kemudian min 6M adalah B, dan 25 adalah C. Maka kita bisa langsung substitusikan nilai A, B, C-nya. Di sini menjadi min 6 plus minus akar min 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali dengan 25 per 2 dikali dengan 1. Maka akan menghasilkan 6 ditambah min 6 kuadrat itu 36, kemudian 4 dikali 1 dikali 25 itu akan menghasilkan 100, kemudian 2 dikali 1 menghasilkan 2, maka 6 plus minus akar 36 min 100 per 2 sama dengan 6 plus minus 36 dikurang 100 itu menghasilkan min 64, maka menghasilkan 6 plus minus akar min 64 per 2 sama dengan 6 plus minus akar min 64 itu kan min 8. Nah, di sini kita ganti dengan I karena untuk melambangkan imajiner, bilangan imajiner. Maka 6 plus minus 8I per 2 sama dengan 3 plus minus 4I. Nah, kita dapatkan nilai alfanya itu 3, kemudian betanya itu 4. Selanjutnya, kita bisa substitusi ke rumus. Rumusnya itu yaitu Y sama dengan E pangkat AX dikali dengan C1 dikali cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, maka akan menjadi Y sama dengan E pangkat 3X dikali dengan C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Kita substitusikan nilai alfa dan betanya tadi. Nah, jadi kita dapatkan solusi persamaan diferensial dari soal Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 25Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan E pangkat 3X dikali dengan C1 cos 4X ditambah C2 sin 4X. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.